Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sidang jamaah, ayah, bunda, ustadz, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di taman-taman surga, di majelis-majelis zikir. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir di dalamnya. Maka Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan halaqat dzikir, majelis-majelis zikir untuk mengingat Allah Ta'ala. Inna lillahi sayyaratin minal malaikah. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang diciptakan tugasnya hanya yabhathuna an majalisi dzikir, terbang mencari majelis ilmu. Fa'idha wajaduhum hafu bihim. Kalau mereka sudah mendapatkan majelis ilmu, maka mereka akan menaungi. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini kita dikumpulkan di majelis zikir untuk mengingat Allah Ta'ala, mengingat kewajiban kita sebagai manusia. Dan mudah-mudahan dari majelis ini nanti kita akan perbaiki perjalanan kita. Karena seorang muslim dia punya cita-cita besar. Visi dan misi kehidupan seorang muslim bukan hanya di dunia. Kita punya cita-cita besar, yaitu kita ingin masuk surga, selamat dari api neraka jahanam, dan kita bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai di surga Allah Ta'ala. Suksesnya kita, ayah dan bunda, suksesnya kita dan anak kita ketika kita bisa masuk surga. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka jahanam, dimasukkan surga, maka dia telah sukses. Dan ketika kita masuk surga, walaupun misalkan saya sendiri masuk surga, saya belum sukses dengan kesuksesan yang paling sempurna. Walaupun saya sudah masuk surga. Sampai kapan? Sampai saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang saya cintai. Sehingga suksesnya seorang muslim yang paling sempurna, paling inti, ketika dia bisa berkumpul di surga Allah Ta'ala bersama orang-orang yang dicintai. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang mukmin, dan mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai, min azwajihim wa min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan dikumpulkan dengan orang tua mereka, mereka akan dikumpulkan dengan anak mereka, istri mereka. Ketika mereka sudah kumpul kembali, reuni kembali di surga Allah Ta'ala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan mendatangi rumah mereka, mengetuk pintu rumah mereka, kemudian malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, dan ini buah dari kesabaran kalian dalam mengarungi kehidupan dunia. Fa ni'ma uqbad dar, dan disinilah tempat terbaik. Jadi tempat terbaik kita berkumpul adalah di surga. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari fikih menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu ada fikihnya. Bahkan lebih berat daripada kita itu menjadi anak. Perlu kita lihat, perlu kita fahami ayah dan bunda, kita semuanya sudah melewati 3 fase kehidupan, dan setiap fase ada tanggung jawab masing-masing. Dulu kita masih bujangan, kita mikirnya cuma diri sendiri. Setelah itu Allah berikan kepada kita pasangan hidup sampai kita menikah menjadi sosok suami dan istri. Menjadi suami dan istri ada juga kewajiban, berbeda dengan orang bujangan.
Setelah itu alhamdulillah Allah melihat kita sudah mampu menjadi orang yang harus naik kelas lagi, sehingga Allah memberikan karunia anak kepada kita. Setelah itu kita menjadi sosok ayah dan bunda, dan itu merupakan jabatan, ya, ayah dan bunda itu jabatan tinggi, di mana tanggung jawabnya luar biasa beratnya. Tidak semua orang diberi karunia anak sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala menggambarkan di Al-Quran bahwa anak itu hadiah, dan Allah memberikan hadiah kepada siapa yang Allah lihat layak, sehingga tidak semua dikasih sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha. Ada orang yang kami hibahkan, kami hadiahkan anak perempuan semua. Jadi ada orang punya anak perempuan semua, sehingga dia merasakan bagaimana memiliki anak perempuan, tapi dia nggak merasakan memiliki anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada juga yang Allah kasih hadiah anak laki-laki semua. Ya, jadi ada laki-laki, ada yang kasih perempuan semua, ada yang kasih laki-laki semua. Kemudian au yuzawwijukum dzukuranan wa inatha. Ada juga di antara kalian yang dicampur, punya anak laki-laki dan perempuan, merasakan bagaimana mendidik anak laki-laki dan perempuan seperti apa. Nah, saya termasuk itu. Saya memiliki anak 5, 4-nya laki-laki, 1-nya perempuan, memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana cara mendidik laki-laki dan perempuan berbeda. Wa yaj'alu may yasha'u aqimah. Bahkan ada orang yang Allah tidak berikan hadiah anak. Sehingga ketika Anda memiliki anak, pahami bahwa anak itulah penyejuk mata kita. Rupanya, ya mungkin Bapak dan Ibu sudah merasakan. Dulu ketika kita masih belum menikah, masih bujangan, kita berprasangka, kita beranggapan dengan menikah, kita itu akan bahagia. Kita akan memiliki qurrata a'yun, penyejuk mata. Sehingga seakan-akan istri kita itu adalah penyejuk mata kita yang sempurna. Suami kita itu adalah penyejuk mata yang sempurna. Tapi rupanya setelah menikah tidak seperti itu. Walaupun istri kita wanita yang paling cantik lah, suami kita adalah suami yang paling ganteng, itu nggak lama. Rasa cinta itu nggak lama. Penyejuk mata itu nggak lama. Setelah itu akan gersang hidup mereka. Rupanya apa? Rupanya tidak bisa menjadi pelipur lara, itu nggak bisa menjadi penyejuk mata. Terus siapa yang akan menjadi penyejuk mata kita? Anak kita. Anak kita itulah yang menjadi penyejuk mata. Oleh itu ada seorang nabi yang tidak punya anak karena istrinya mandul. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu istrinya mandul, rahimnya rusak. Sampai Nabi Zakaria itu nggak punya anak. Maka ketika nggak punya anak, ketika istrinya Imron itu saudaranya Nabi Zakaria. Ketika istrinya itu punya anak perempuan, ketika hamil kan nazar ibunya. Saya nazarkan anak saya untuk Masjidil Aqsa. Rupanya lahirnya anak perempuan, namanya Maryam. Ibunya sempat ngeluh juga. Pengennya anak laki-laki untuk berkhidmat ke Masjidil Aqsa, tapi malah anaknya perempuan. Akhirnya dihibahkan untuk masjid. Ketika dihibahkan untuk masjid, maka diadakan sayembara. Siapa yang ingin merawat Maryam? Nabi Zakaria ikut. Siapa yang ikut sayembara, dia bawa kayu, ditulisin nama masing-masing. Setelah itu nanti kayunya dilempar di sungai. Siapa kayu yang naik ke atas, menang. Yang menang Nabi Zakaria. Sehingga Maryam diasuh sama Nabi Zakaria sampai nanti Nabi Zakaria punya anak sendiri. Anak laki-laki namanya Yahya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa Zakaria idznada rabbahu. Ingat cerita Nabi Zakaria ketika dia nggak putus asa, berdoa terus kepada Allah, minta anak sampai tua renta. Sampai Nabi Zakaria itu berkata di surat Maryam itu, wahai Tuhanku, yaitu wahanal azmu minni, tulangku sudah lemah, sudah bergetar tulang saya, wahai Tuhanku. Washta'ala ra'su syaiba, rambut saya sudah bersinar, yaitu sudah putih semua. Tapi saya nggak putus asa minta karunia kepada Engkau. Tolong berikan saya anak, wahai Tuhanku. Akhirnya Allah kabulkan. Allah kabulkan, walaupun istrinya mandul. Istrinya itu awalnya mandul, akhirnya diperbaiki sama Allah Ta'ala. Setelah itu datang malaikat mengabarkan kalau dia mau punya anak laki-laki. Akhirnya Nabi Zakaria bingung, kayak mustahil, wong saya sudah tua renta, istri saya juga sudah tua. Maka Nabi Zakaria minta tanda. Tuhanku, tandanya apa kalau saya bisa punya anak? Maka Allah Ta'ala mengatakan, tandanya 3 hari kamu gak bisa ngomong. 3 hari kamu tidak bisa ngomong, berarti istri kamu itu hamil.
Setelah itu nanti punya anak laki-laki. Intinya selamanya di rahmat Allah Ta'ala, anak kita itulah penyejuk mata yang sempurna. Maka itu tugas kita sebagai orang tua, bagaimana menjadikan anak kita sebagai penyejuk mata kita. Sebagaimana doa orang-orang mukmin, orang-orang soleh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuhanku, jadikan istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Itu yang kita harapkan. Kita punya anak, jadikan anak kita sebagai penyejuk mata. Nah, di sini kita akan membahas tema di sini tentang bagaimana membangun mental anak kita. Perlu kita lihat, perlu kita pahami ayah dan bunda, bahwa kehidupan dunia, ya, anak kita kan hidup di dunia. Kita juga sudah merasakan bagaimana kehidupan dunia. Perlu kita pahami bahwa kehidupan dunia adalah tempat untuk ujian. Jadi di sini itu akan ada perlombaan, ujian. Kehidupan dunia adalah kehidupan diuji kita sama Allah Ta'ala. Tujuannya itu apa? Untuk memisah siapa manusia layak masuk surga, siapa yang nanti dia itu layaknya masuk neraka jahanam. Karena tidak mungkin orang masuk surga langsung masuk tanpa diuji. Tidak mungkin orang masuk neraka jahanam langsung masuk neraka jahanam tanpa dosa dan maksiat. Nggak mungkin. Maka gimana Allah memfilter, Allah itu menyaring manusia itu, disaringnya itu nanti di dunia dengan diuji. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kehidupan, kematian. Tujuannya itu apa? Liyabluwakum. Allah pengen menguji kalian. Diuji, kalian akan dibanyakkan ujian nanti menimpa kepada kita. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala tahu ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Kalau dia terbaik amalannya, berarti dia itu nanti akan masuk ke dalam surga. Kalau yang gagal, ya berarti dia nanti akan masuk ke neraka jahanam. Dan itu nanti kehidupan kita yang sejati itu di sana. Kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu di surga, bukan di dunia. Kalau kita itu hanya menjadikan kehidupan dunia kita cuma dunia, kehidupan itu hanya dunia, maka yang ada cuma kesedihan, karena pasti akan kita tinggalkan. Sedangkan kehidupan yang kekal dan abadi cuma di surga Allah Ta'ala. Nah itu dunia, walaupun dunia itu sekarang kita jalankan, kita di dunia, tapi dunia hanya untuk persiapan. Dunia itu bagikan hanya ya kita itu mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat kita. Dan kehidupan dunia, ayah dan bunda sudah merasakan lah. Kita sudah makan garam banyak lah dalam kehidupan dunia. Anak kita perlu tahu, sehingga anak kita itu disadarkan. Tugasnya orang tua, ayah dan bunda, demikian juga tugasnya sekolah itu menyadarkan anak bahwa kehidupan dunia bagikan hutan belantara. Dunia seperti hutan belantara. Siapa saja yang masuk dalam dunia, maka seperti masuk dalam hutan belantara. Di mana dalam hutan belantara yang ada cuma medan pertempuran. Di sana akan terjadi pertempuran di hutan belantara antara predator yang dia akan memangsa, atau dia itu akan menjadi buruan yang akan dimangsa sama yang lain. Itulah dunia. Dunia kehidupannya seperti itu. Anda akan menjadi singa yang menjadi raja dalam kehidupan dunia, atau Anda itu akan menjadi kijang yang akan dimangsa sama singa-singa. Dunia itu seperti itu. Yang ada cuma pertempuran, yang ada cuma peperangan, yang ada cuma ya kayak medan kita itu saling berebut. Peperangan antara al-haq dan batil, kebenaran dan kesalahan, al-haq dan batil akan berperang. Sunnah dan tauhid, tauhid dan syirik akan berperang. Sunnah dan bid'ah akan berperang. Keimanan dan kekufuran akan berperang, dan itu nggak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Kalau seandainya Nabi Muhammad ketika beliau muncul sebagai Nabi, beliau saja peperangan nggak pernah selesai. Sampai dilanjutkan sama Abu Bakar, peperangan nggak pernah selesai juga. Sampai di zaman Umar bin Khattab yang bisa menaklukkan Persia dan memukul mundur Romawi, apakah sudah selesai setelah itu? Enggak. Sampai tumbang juga Umar bin Khattab. Tumbang. Sampai akhirnya bisa dibunuh sama orang kafir Umar bin Khattab.
Sehingga disitulah namanya kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu hutan belantara. Sehingga di sana itu akan ada dua jalan. Jalan menuju surga ada, jalan menuju neraka juga ada. Siapa yang meniti jalan menuju surga banyak, yang meniti jalan menuju neraka ya banyak sekali. Disitulah terjadi peperangan, tidak pernah selesai. Kalau sekarang di media sekarang itu lagi digemparkan dengan perang yang ada di Palestina, itu hanya mukadimah. Perang di Palestina sekarang itu belum ada apa-apanya dengan perang akhir zaman, karena itu hanya mukadimah saja. Kalau seandainya kita melihat perang di Palestina itu sudah ngeri, apalagi perang di akhir zaman. Karena belum tiba, perang akhir zaman yang sangat mengerikan itu belum tiba dan akan tiba. Maka itu fahami bahwa kehidupan dunia itu yang ada cuma medan pertempuran antara hak dan batil. Tinggal haknya itu yang menang, seperti zamannya Rasulullah menang, atau al-haknya itu yang kalah, seperti zaman sekarang. Oleh karena itu kehidupan dunia yang ada itu cuma perselisihan. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-118, 119, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, Allah pengen jadikan manusia semuanya umat yang satu, semuanya ahli ibadah, semuanya ahli tauhid, semuanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Gampang bagi Allah untuk menjadikan manusia seperti itu, mudah. Tapi bukan itu inti kalian diciptakan. Manusia diciptakan di dunia bukan untuk itu, untuk satu pendapat, bukan. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka sering berselisih. Itulah kehidupan dunia. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Walidzalika khalaqahum. Dan untuk itulah mereka diciptakan. Untuk apa? Peperangan. Mereka diciptakan untuk perselisihan. Mereka diciptakan untuk diuji. Tujuannya apa? Maka Allah tersebutkan wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sampai akhirnya ada orang-orang yang kami vonis ke neraka jahanam. Ada orang-orang yang kami masukkan ke dalam surga. Di mana filterisasinya itu akan difilter. Akan dijaring siapa yang nanti masuk surga, siapa yang masuk neraka jahanam. Di mana filternya? Filternya di dunia. Oleh karena itu kehidupan dunia ganas. Kehidupan dunia itu ganas. Kalau kita lemah, kita akan dimangsa. Maka kalau kita itu mentalnya lemah, ya kita siap akan menjadi binatang buruan. Tetapi kalau kita siapkan kita dan anak kita menjadi orang-orang yang mentalnya mental pemimpin, maka kita yang akan menguasai dunia. Kita akan menguasai dunia. Sehingga akan kita tundukkan kebatilan, akan kita tundukkan kesyirikan, kekufuran. Dan itu misi diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul tugasnya itu. Oleh itu ketika Rasulullah datang, ada cerita sebagai gambarannya. Nabi Muhammad ketika datang atau diangkat menjadi Rasul, kan Rasulullah berdakwah di Mekah. Di Mekah kondisi masih lemah sekali Rasulullah. Sampai pernah ini cerita ya. Rasulullah ketika sholat di Ka'bah, beliau itu dimarahi sama Abu Jahal. Sampai pernah ya Abu Jahal itu, dia bersumpah, kalau Muhammad masih sholat lagi, saya injak kepalanya. Akhirnya Rasulullah datang dan Rasulullah sholat. Dihalangi sama Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kamu kan sudah saya perintahkan, jangan sholat di sini." Maka Rasulullah mengatakan apa? Jitukum bidzabah. Saya datang kepada kalian untuk menyembelih kalian di sini. Kalian macam-macam saya sikat. Yaitu saya nggak takut dengan kalian. Walaupun Rasulullah lemah loh itu. Sampai akhirnya Abu Jahal saja ketakutan. Sampai akhirnya Rasulullah sujud. Abu Jahal mundur. Karena Rasulullah tegas waktu itu. Akhirnya Rasulullah sujud. Akhirnya setelah itu Abu Jahal itu ngambil batu yang pengen dilempar ke kepalanya Rasulullah waktu itu. Sudah diambil batunya. Ketika mau dilempar, tiba-tiba dia itu kayak ketakutan, mundur. Akhirnya Abu Jahal itu kayak ketakutan, akhirnya lari dia. Ketika lari kumpul dengan teman-temannya, ditanya, "Wahai Abu Jahal, katanya kamu mau melempar Muhammad atau nginjak kepalanya?" Maka beliau kata Abu Jahal, "Saya melihat api yang menghalangi antara saya dengan Muhammad.
Setelah itu Rasulullah mengatakan jika seandainya Abu Jahal nekat masuk ke dalam api, akan dipotong-potong jasadnya sama para malaikat. Sehingga apa? Kita lemah waktu kaum muslimin lemah ketika di Mekah, tapi Rasulullah punya mimpi besar di mana negeri Arab akan takluk dengan tauhid. Ya, akan takluk, dan itu misinya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah itu sering menggambarkan, ini cerita ya, maksudnya sebagai gambaran saja ya, bahwa dunia itu yang ada cuma peperangan. Mari kita siapkan anak kita itu mentalnya mental pejuang. Pernah suatu ketika ini cerita ya, Rasulullah itu ketika ya kondisi masih di Mekah, kondisi masih lemah. Ada orang datang ke Rasulullah mengadukan, ya Rasulullah, saya hidup miskin, ya Rasulullah nggak punya harta. Rasulullah mengatakan sabar. Ada lagi mengatakan, ya Rasulullah, harta saya dibegal sama orang, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan sabar. Ya Rasulullah, saya nggak kuat dengan caci makian orang kafir, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan sabar. Sampai akhirnya sebelahnya Rasulullah itu ada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini baru masuk Islam, tapi merasakan Islam itu lemah sekali. Maka Rasulullah mengatakan kepada Adi, wahai Adi, apakah kamu sudah pernah melihat kota namanya kota Hira? Hira itu kota yang indah yang ada di Irak. Maka Adi bin Abi Hatim mengatakan, belum ya Rasulullah, cuma saya dikabari kalau kota itu sangat indah ya Rasulullah. Dan hadisnya sahih ini. Maka Rasulullah mengatakan 3 perkataan. Ya Adi, intolat bika hayatun, jika seandainya kamu umurnya panjang nanti, lataroyanna dhu'inah, kamu akan melihat wanita safar sendirian dari Hirah, Irak sampai di Ka'bah, tawaf sendirian, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Islam jaya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, intolat bika hayatun, jika kamu umurnya panjang wahai Adi, kamu akan melihat umat Islam akan menghancurkan negara Persia. Dan umat Islam akan mengambil harta simpanan Persia. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan, kalau kamu umurnya panjang wahai Adi, kamu nanti akan melihat zaman di mana orang bawa emas 1 genggam tangan, cari orang yang pengen terima sodakoh, nggak ada yang terima. Karena semuanya nggak butuh sodakoh. Rasulullah bersabda ketika masih lemah ini. Berjalan waktu, Adi itu lupa dengan sabdanya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Ketika zaman Umar, Islam jaya zamannya Umar. Setelah itu apa kata Adi? Demi Allah, saya melihat sendiri ada seorang wanita menunaikan ibadah haji sendirian dari Hirah, Irak, sampai ke Ka'bah, tidak takut kecuali Allah Ta'ala. Benar sabdanya Rasulullah. Setelah itu beliau mengatakan, dan saya termasuk pasukan yang dikirim oleh Umar untuk menghancurkan Persia. Dan kita hancurkan Persia. Sampai kita masuk ke gudangnya harta mereka, dan saya mengeruk hartanya mereka. Dan saya ambil, saya bawa ke negeri Islam. Saya mendapatkan kebenaran yang kedua. Setelah itu Adi mengatakan, cuma sabda Rasulullah yang ketiga saya belum mendapatkan. Maka Adi bin Abi Hatim mengatakan, fa in tolat bikum hayatun. Mungkin kalau kalian nanti umurnya panjang, kalian akan mendapatkan benarnya sabda Rasulullah SAW. Sehingga maksudnya apa? Fahami di sini ya bahwa kehidupan dunia itu hutan belantara, di mana yang ada cuma 2 saja, 2 pilihan. Anda akan menjadi predator, raja hutan yang kuat, atau Anda itu akan menjadi mangsa yang akan dihabisi sama predator-predator yang ada. Coba kalau kita lihat ya sebuah kisah. Ini padahal terjadi zaman dulu. Anak kita mungkin lebih ganas nanti akan mendapatkan zaman itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dunia itu ganasnya luar biasa. Yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu adalah manusia dengan nasab terbaik. Sampai Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Manusia terbaik nasabnya itu siapa? Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Coba 4 silsilah semuanya kenabian. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf, Nabi. Bapaknya namanya Yakub, seorang Nabi juga. Bapaknya Yakub namanya Ishak, Nabi juga.
Bapaknya Ishak Nabi Ibrahim. Sehingga namanya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 silsilah semuanya kenabian. Berarti Nabi Yusuf itu tinggal dalam keluarga besar kenabian juga. Apakah tidak diuji sama Allah Ta'ala? Ujiannya mengerikan. Nabi Yusuf ini, kalau saya sebutkan di situ ada 10 ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Yusuf, dan ngeri sekali, ya mudah, orang belum tentu selamat. Yang pertama, Nabi Yusuf itu disayang sama orang tua. Sampai akhirnya nanti yang menjadikan keluarganya itu hasad, dimanja. Itu ujian. Itu ujian. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang beda ibu. Karena Nabi Yusuf itu kan punya saudara kandung namanya Binyamin. Nabi Yusuf juga punya saudara sebapak lain ibu. Nah, saudara-saudaranya sebapak lain ibu, mereka hasad sama Nabi Yusuf. Sampai mereka marah, kemudian mereka rapat. Ada yang mengatakan, Nabi Yusuf bunuh saja. Ada yang mengatakan, jangan, kalau dibunuh nanti bapak kita marah. Sudah gini sajalah, Nabi Yusuf lempar ke sumur saja. Akhirnya benar. Coba bayangkan ya, hasad itu saudaranya sendiri akan makan gitu. Yang akan makan Nabi Yusuf itu saudaranya sendiri, bukan orang luar. Sehingga pahami ya, yang akan menghancurkan anak kita saudaranya sendiri nanti. Ya, keluarganya sendiri akan makan dia. Nah, jadi Nabi Yusuf akhirnya dilempar dalam sumur. Ketika sudah dilempar dalam sumur, setelah itu Nabi Yusuf diselamatkan sama seorang yang ya safar lah, seorang safar, dia kehausan, mampir sumur ngambil air, Nabi Yusuf pegangan ember. Akhirnya setelah itu Nabi Yusuf dibawa ke Mesir sama safar, kafilah safar ini. Setelah itu Nabi Yusuf dijual jadi budak. Kan? Setelah dilempar dalam sumur sama keluarganya sendiri, setelah itu dimangsa sama orang yang awalnya menyelamatkan dia, tapi dimangsa akhirnya dijual jadi budak. Setelah itu Nabi Yusuf jadi budak. Setelah dimangsa, kemudian dijadikan budak, Nabi Yusuf dibeli sama keluarga terhormat. Akhirnya dirawatlah, dimanja, Nabi Yusuf diangkat kayak anak-anak sendiri dalam sebuah keluarga yang terhormat. Setelah itu ujian berikutnya, rupanya Nabi Yusuf ini ketika dewasa, gantengnya luar biasa Nabi Yusuf. Sampai Nabi Muhammad itu pernah ketemu dengan Nabi Yusuf di langit ketika Isra Mi'raj. Apa kata Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, laqad u'tiya syatran minal husn. Nabi Yusuf itu diberikan setengah kegandengan laki-laki. Berarti ganteng itu dibagi dua. 50% untuk Nabi Yusuf, 50% untuk semua laki-laki. Nah, kalau saya misalkan 0,00 berapa persen lah saya itu. Nabi Yusuf gantengnya luar biasa Nabi Yusuf. Saking gantengnya, ibu yang selama ini merawat dia tergoda. Sampai akhirnya masuk kamarnya Nabi Yusuf, mengajak untuk berzina. Apakah Nabi Yusuf nggak mau berzina? Nabi Yusuf juga pengen. Karena dia laki-laki biasa, punya syahwat juga. Maka Allah sebutkan, walaqad hammat bihi. Wanita itu sangat hasrat pengen berzina sama Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga sama. Tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf lari. Ketika lari ditarik bajunya sampai sobek baju belakangnya. Akhirnya ketika Nabi Yusuf megang pintu, dibuka pintunya, bapak yang merawat dia ada di depannya. Setelah selesai dari fitnah wanita, apa setelah itu? Nabi Yusuf difitnah sama wanita ini. Wahai suamiku, bagaimana kamu melihat anak yang kita rawat, yang kita didik selama ini, malah dia mau memperkosa ibunya sendiri. Nabi Yusuf difitnah, malah dia yang diperkosa. Dia memperkosa. Akhirnya setelah itu, datanglah orang mengatakan, ini kan ribut antara Nabi Yusuf, versinya wanita ini beda. Maka orang ini mengatakan, coba lihat, kalau bajunya Nabi Yusuf yang sobek di belakang, berarti wanita itu yang pengen mengajak zina. Tapi kalau sobeknya di depan, berarti Nabi Yusuf yang pengen berzina. Akhirnya didapatkan bajunya Nabi Yusuf itu sobeknya di belakang. Akhirnya setelah itu apa kata Nabi Yusuf? Sudahlah, saya dipenjara sajalah. Tolong selamatkan saya dari fitnah wanita. Akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara. Ketika di penjara, Nabi Yusuf ketemu dengan dua teman di penjara. Yang satu mimpi, dia itu meres anggur. Yang satunya mimpi, yang kedua mimpi, bawa nampan isinya roti dimakan sama burung. Akhirnya Nabi Yusuf ditanya, wahai Yusuf, kamu kan orang soleh, tafsirnya apa mimpi itu? Maka Nabi Yusuf mengatakan, kalau yang pertama, yang meras anggur,
berarti kamu nanti akan dibebaskan, kamu nanti akan menjadi orang yang menuangkan minum bagi raja. Sedangkan yang kedua, yang bawa nampan isinya roti dimakan sama burung, kamu akan dihukum mati. Kamu nanti akan disalib, kepala kamu akan dimakan burung pemakan bangkai. Setelah itu Nabi Yusuf mengatakan kepada yang nanti yang akan selamat, tolong nanti kalau kamu selamat, kamu keluar ingatkan raja tentang saya. Yaitu seorang laki-laki yang mau diajak zina sama seorang ibunya sendiri, sampai akhirnya milih di penjara. Akhirnya benar, yang satu dihukum mati, yang satu bebas. Lah yang bebas ini lupa dia, sampai akhirnya rajanya bermimpi. Mimpi yang aneh. Melihat 7 ekor sapi gemuk makan sapi yang kurus. Tafsirnya apa? Bingung semua. Akhirnya yang tugasnya menuangkan minuman baru sadar, oh iya ya, ada teman saya namanya Yusuf di penjara. Akhirnya datang ke penjara, tanya, weh Yusuf, kalau ada mimpi seperti ini tafsirnya apa? Oh berarti nanti setelah ini 7 tahun akan datang masa subur, di mana kita akan panen melimpah, tapi jangan dimakan. Sisakan, taruh di tangkainya. Karena setelah itu akan datang 7 tahun musim kekeringan. Akhirnya orang ini datang, ngabarkan kepada raja, wahai raja, tafsirnya seperti ini. Ditanya, kamu tahu dari mana? Yusuf, di penjara. Akhirnya kata raja, keluarkan Yusuf, bawa ke sini. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang pejabat negara. Itu ujian juga, menjadi pejabat ujian. Apa kata Nabi Yusuf? Kalau saya diangkat menjadi pejabat, tolong saya diangkat sebagai orang yang ngurusi harta negara. Ngurusi harta negara itu ujian berat. Belum tentu bisa amanah. Tapi Nabi Yusuf bisa menjalankan. Akhirnya ketika benar dikelola harta negara dengan baik, terjadi paceklik panjang, keluarga-keluarga Nabi Yusuf yang dulu menzalimi dia datang. Wajahnya belum nggak berubah. Anak kecil itu kan wajahnya cepat berubah. Kalau orang tua kan tidak. Nabi Yusuf melihat mereka, Masya Allah, ini saudara-saudara saya dulu yang memasukkan saya ke sumur. Tapi Nabi Yusuf bisa memaafkan. Sampai akhirnya strategi beliau, sampai akhirnya nanti keluarganya datang semua, diboyong semuanya ke Mesir. Coba ya kalau kita lihat ya, ini zamannya Nabi Yusuf. Ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Yusuf saja mengerikan. Apalagi anak kita. Di zaman seperti ini, zaman yang ganas seperti ini. Di mana di depan anak kita ini, ujiannya narkoba, homoseksual, LGBT, demikian juga semacam-macam lah. Sekarang mengerikan, sekarang itu sama sekarang. Kalau zaman dulu, orang kalau punya anak perempuan itu ketakutan. Kenapa? Karena namanya anak perempuan, nanti akan dinakalilah, diperkosa dan yang lainnya. Sekarang punya anak laki-laki lebih menakutkan. Lebih ganas sekarang, siapa yang punya anak laki-laki daripada perempuan, mengerikan. Karena LGBT sekarang di dunia itu dibiayai sama PBB. Di Indonesia sudah masuk. Dan digelontorkan dana triliunan untuk LGBT. Itu baru LGBT loh, belum narkoba. Perang narkoba ini nggak pernah selesai di Indonesia. Demikian juga belum homoseksual, belum pornografi, belum yang lainnya, judi online dan yang lainnya. Ganas. Kehidupan yang sangat mengerikan di dunia. Maka anak kita itu harus kita siapkan, mental mereka itu pejuang. Karena mereka akan masuk hutan belantara anak kita ini. Sehingga ketika masuk itu nanti akan mendapatkan predator-predator yang ganas. Buaya. Mungkin kita keluar dari mulut buaya masuk mulut singa. Mungkin kita keluar dari mulut singa masuk di mulutnya ular kobra. Terus seperti itu anak-anak kita. Kita sudah sebagai orang tua kita sudah merasakan bagaimana pahitnya kehidupan dunia. Anak kita juga akan merasakan. Terus bagaimana supaya anak kita itu mentalnya jadi dalam mengarungi kehidupan dunia yang ganas. Sangat mengerikan kehidupan dunia ini. Maka saya sebutkan ada 5 cara bagaimana kita itu melatih mental anak kita. Kenapa? Karena kalau tidak kita kuatkan anak kita, akan hancur anak kita. Anak kita akan hancur. Jangan dikira bahwa anak kita itu akan selamat di keluarganya sendiri. Banyak nanti anak-anak kecil yang dimangsa sama keluarganya sendiri itu banyak. Belum orang luar, belum kehidupan di sekolah, belum kehidupan di pondok pesantren. Jangan dikira tempat itu aman bagi anak kita. Ganas, sangat mengerikan. Bahkan terkadang, ya ini terkadang ya, walaupun ini nyata. Terkadang di dunia
sekolah Islam, di dunia pondok pesantren, itu lebih ganas daripada dunia lain. Sehingga apa? Kita itu khawatir tentang anak kita. Bagaimana nanti anak kita menjalani kehidupan dunia. Kalau mereka bersama orang tua saja nggak bisa selamat, apalagi kalau mereka itu sudah lepas dari kita sebagai orang tua. Mereka akan hidup sendiri, anak kita menjalani kehidupan sendiri tanpa orang tua. Itu lebih mengerikan. Nah itu ada beberapa cara yang bisa kita kuatkan untuk mental anak kita. Yang saya sebutkan di sini ada 5. Yang pertama, kuatkan imunitas iman. Kuatkan imunitas iman untuk anak kita. Karena imunitas iman benteng terkuat untuk anak kita dalam mengarungi kehidupan dunia. Yang kedua, kesolehan orang tua model bagi anak. Jadi kalau kita pengen anak kita itu selamat dari ganasnya kehidupan dunia, orang tua itu harus menjadi orang soleh. Karena dengan solehnya kita, nanti Allah yang akan menjaga anak kita. Yang ketiga, ayah sang raja tega. Maksudnya, untuk menguatkan mental anak, butuh sosok ayah. Maka pendidikan itu anak nggak bisa dilepaskan dari sosok ayah. Kalau pendidikan hanya ibu saja yang mendidik, mentalnya anak itu lemah. Harus ada ayah yang menempa. Mentalnya anak itu harus ayah. Kemudian yang keempat, biarkan anak melihat dunia. Dan bagaimana ganasnya dunia. Dan jangan terlalu memproteksi anak. Janganlah kita itu proteksi anak terlalu ketat. Kemudian yang kelima, latih anak untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Jadi dari kecil sudah dibiasakan. Nak, kamu punya masalah apa? Solusinya apa? Kamu selesaikan. Bagaimana cara kamu itu menyelesaikan? Nah, jadi ada 5. Bagaimana cara kita itu menguatkan mental anak. Yang pertama, kuatkan imunitas iman. Iman itu yang luar biasa. Yang akan menjaga anak kita dari dosa dan maksiat. Yang akan menjaga anak kita dari para predator. Yang akan menjaga anak kita dari orang-orang yang akan menjerumuskan anak kita. Ya imannya anak kita. Jadi imunitas iman itu luar biasa. Nabi Yusuf tadi ya, cerita Nabi Yusuf sedikit ya. Ketika Nabi Yusuf tadi diajak berzina sama ibu angkatnya. Dan zaman sekarang lebih ngeri. Perzinaan zaman sekarang lebih ngeri. Bahkan ada sebuah survei yang sangat menakutkan di Jawa Barat surveinya. Jadi anak-anak sekolah tingkatan SMP, SMA di Jawa Barat 87% semuanya sudah berzina. 87% angka perzinaan di Jawa Barat untuk tingkatan anak SMP, SMA. Sehingga sudah mengerikan. Lah anak kita belum tentu selamat, kita saja belum tentu selamat, kita yang sudah tua saja belum tentu selamat kita dari perzinaan. Apalagi anak kita. Nah Nabi Yusuf ketika diajak berzina tadi yang saya ceritakan ya, masuk kamar, ibu angkatnya masuk, Nabi Yusuf diajak berzina, Nabi Yusuf juga pengen. Tapi apa yang menghalangi Nabi Yusuf untuk berzina itu? Apa penghalang dia itu? Maka Allah Ta'ala berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ibunya sangat hasrat untuk berzina sama Nabi Yusuf, wa hamma biha. Nabi Yusuf juga sama. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Jika seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda keagungan Allah, jatuh Nabi Yusuf dalam berzina. Nah, tanda burhan Allah itu apa? Nanti terjadi perbedaan di antara ulama tafsir. Ada yang mengatakan burhan Allah, tanda-tanda keagungan Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu adalah sosok bapak yang muncul di pikiran. Gimana nasihat bapak ketika dulu berkumpul sama bapaknya, kan gak lama sama bapaknya, karena setelah itu Nabi Yusuf kan dilempar dalam sumur. Itu masih menempel kuat dalam pikiran anak. Sehingga imunitas iman itu kalau sudah nempel, anak itu gak akan takut dengan siapa saja. Coba kalau seandainya kita lihat ya nasihatnya Rasulullah itu. Allah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih kecil waktu itu. Tapi apa pendidikan Rasulullah? Rasulullah mendidik iman. Dikuatkan iman itu. Rasulullah mengatakan, ya ghulam, ini u'allimuka kalimatin. Nah, saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa ucapan, tolong dihafal, dijaga ucapan ini. Ihfadillah yahfadka. Nah, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka.
jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah bersama engkau. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta apa saja, mintanya sama Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang bisa bantu kamu, bukan manusia. Setelah itu apa kata Rasulullah? Wa'lam annal ummata. Nah, ketahuilah, kalau seandainya semua manusia berkumpul ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepada engkau, lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali manfaat yang Allah takdirkan akan kamu rasakan. Wa ini ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Kalau seandainya mereka berkumpul untuk memadulkan kamu, tidak akan bisa. Lam yadurruka bisyai'in illa qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali dengan madarat yang sudah Allah takdirkan menimpa kamu. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran takdir sudah ditulis kering. Nasihat sedalam ini disampaikan kepada siapa? Kepada anak kecil. Nasihat ini disampaikan kepada anak kecil, maka itu wajar. Zaman Rasulullah ya, anak-anak kecil zaman Rasulullah gak ada namanya takut dengan orang kafir. Mereka luar biasa pemberaninya. Sampai ada ceritanya. Ketika Rasulullah SAW itu perang Badar. Jadi kalau kita lihat sejarah, nanti silakan kalau ya, Bapak Ibu baca sejarah ya, Sirah Nabawiyah. Peperangan antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy terbesar itu cuma 3. Walaupun ada peperangan yang lain ada, tapi yang terbesar itu 3. Perang Badar, kaum muslimin yang menang. Setelah itu nanti perang Uhud, orang kafir Quraisy yang menang. Setelah itu yang terakhir nanti perang Ahzab, di mana kaum muslim menang telak dalam perang Ahzab. Setelah itu orang kafir baru hancur karena mereka tidak punya kekuatan lagi. Nah, dalam perang Badar itu ada cerita sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang menceritakan Abdurrahman bin Auf. Ketika pasukan sudah bersiap-siap, ini pasukan Islam, pasukan kafir. Abdurrahman bin Auf dipepet 2 orang anak muda. Yang satu namanya Mu'adz, yang satu namanya Mu'awwidh. Jadi dipepet 2 orang, kanan kiri. Apa kata anak muda ini? Anak kecil, sampai Abdurrahman bin Auf takut dengan anak mudanya mereka, umurnya masih terlalu kecil gitu. Apa kata anak muda ini? Dia mengatakan, paman, ya ammi, pamanku, tolong tunjukkan mana yang namanya Abu Jahal. Akhirnya kaget Abdurrahman bin Auf. Ngapain kamu sama Abu Jahal kan itu? Akhirnya apa kata anak muda ini? Paman, saya mendapatkan kabar kalau Abu Jahal ini sukanya mencaci maki Rasulullah. Kalau memang benar, demi Allah, saya tidak akan lepaskan Abu Jahal. Kalau saya bertemu dengan dia, cuma satu dari dua pilihan. Saya yang mati dulu atau Abu Jahal yang mati dulu. Ini bahasa anak mudanya mereka loh. Tidak terima ketika Rasul dicaci maki itu, nggak terima mereka. Akhirnya yang kiri juga ngomong juga, weh paman, mana Abu Jahal? Kamu tanya Abu Jahal lagi kan itu. Ngomongnya sama. Setelah itu tunjukkan, hei, kalau kalian pengen tahu namanya Abu Jahal itu. Ditunjukkan, itu yang sedang merapikan soft barisan itu, perang itu Abu Jahal. Akhirnya mereka berdua mengeluarkan pedang dan mereka seperti singa-singa. Ketika berkecamuk perang, mereka berdua loncat semuanya di tubuhnya Abu Jahal sampai jatuh. Sampai mereka berdua bisa menusuk tubuhnya Abu Jahal sampai jatuh Abu Jahal. Setelah itu dia ngambil pedangnya berlumuran darahnya Abu Jahal. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah saya tunaikan ya Rasulullah. Saya sudah bunuh Abu Jahal. Akhirnya Rasulullah mengatakan, mana buktinya? Ini ya Rasulullah, darahnya Abu Jahal ini. Dua-duanya mengatakan seperti itu. Sama-sama pedangnya itu berlumuran darahnya Abu Jahal. Akhirnya Rasulullah berarti kalian berdua membunuhnya. Tapi rupanya Abu Jahal jatuh, belum mati. Masih sakatul maut. Nanti datang Abdullah bin Mas'ud, menginjak lehernya Abu Jahal, kemudian tebas lehernya, kepalanya dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kepalanya Abu Jahal. Setelah itu Rasulullah baru mengatakan, hadza Fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun zaman sekarang. Fir'aunnya zaman sekarang itu ya ini Abu Jahal ini. Jadi kalau kita lihat anak-anak mudanya zaman dulu itu luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan iman. Pendidikan hati. Nah ini yang terluputkan di sekolah kita. Ini maaf ya, ini yang terluputkan di sekolah kita, di pondok kita itu terluputkan. Pendidikan kita, pendidikan Islam, ini saya jadikan Islam, apalagi kalau pendidikan umum. Pendidikan Islam sekarang muaranya ke otak. Sehingga semuanya nilai yang diperhatikan, cuma nilai, semuanya cuma masalah otak saja yang diasah. Kita lupa mendidik hati.
Kita lupa mendidik iman, mendidik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Quran, itu lupa semua di hati kita. Sehingga muncul anak-anak yang cerdas-cerdas, tapi nggak punya iman. Ini jadi masalah. Zaman dulu, pendidikan otak itu dilambatkan, syariat itu dilambatkan. Tetapi pendidikan hati itu dipanjangkan. Hasilnya, orang-orang sahabat itu, anak-anak kecilnya luar biasa. Mereka siap berjuang untuk Islam, walaupun nyawa taruhan mereka itu sudah siap. Anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil itu sudah mereka itu siap berjuang untuk Islam. Kenapa? Karena pendidikan iman. Kemudian yang kedua, ya, jadi pendidikan iman ya jangan lupa. Nanti kalau kita buka nanti atau kita kaji lebih dalam ya, pendidikan iman itu apa sih misalkan? Pahami ya, pendidikan iman itu bukan pendidikan logika. Sehingga belum tentu ya kalau kita belajar buku misalkan mata pelajaran namanya tauhid. Hadisnya dihafal, ayatnya dihafal, dinilai, diujikan nilainya 90. Wah, berarti mukmin orang itu. Belum tentu. Karena itu otak. Itu masih logika. Pendidikan iman itu nggak kelihatan. Karena itu muaranya di hati. Kayak pondasi lah, rumah itu kan ada pondasi. Pondasi itu kan nggak kelihatan karena akan tertutup. Orang itu nanti mereka itu akan terganggu dengan bangunan di atasnya. Misalkan kayak Bapak Ibu ya, kayak melihat masjid ini misalkan. Orang itu akan melihat masjid itu bangunan atasnya, Masya Allah, indah bangunan ini. Ya, itu namanya otak, yaitu yang di luar ini namanya syariat. Itu namanya syariat. Sedangkan pondasi yang di bawah itu namanya iman. Orang nggak akan tahu pondasi. Kapan orang itu akan muji pondasi? Nanti ketika datang musibah, gempa, tsunami, wah orang baru muji, Masya Allah, ini bangunan pondasinya kuat. Akan kelihatan di situ. Sehingga pendidikan iman itu mulai kita kembalikan lagi, pendidikan iman. Jangan semua pendidikan itu ngarahnya ke otak semua, kecerdasan. Karena orang-orang liberal, Syekhul Islam mengatakan utu uluman walam yu'tu fuhuman. Orang liberal, mereka diberikan ilmu tapi nggak diberikan pemahaman yang benar. Wa utu zakaan, mereka diberikan kecerdasan, walam yu'tu zakaan, tapi nggak diberikan kebersihan hati. Kalau cuma mencetak orang cerdas, orang-orang liberal itu lebih cerdas daripada yang lain. Tetapi kecerdasannya bukan untuk menjayakan Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Kemudian yang kedua, cara supaya anak kita itu memiliki mental yang kuat dalam mengarungi kehidupan dunia. Yang kedua adalah kesolehan orang tua. Jadi barokah kesolehan Anda, itu nanti akan dirasakan oleh anak Anda. Ada cerita yang Allah telah sebutkan di surat Al-Kahfi. Jadi kalau kita baca surat Kahfi itu kan ada 3 kejadian. Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, kan ada 3. Pertama, Nabi Khidir melubangi kapal. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Yang ketiga, Nabi Khidir membangun rumah yang mau roboh, didorong sama Nabi Khidir. Setelah itu rumahnya baik lagi. Itu namanya mukjizatnya Nabi. Nah yang ketiga ini ditanya Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, kamu memperbaiki rumah, kok nggak minta imbalan? Coba minta imbalan sehingga kita nggak minta-minta makan sama orang. Akhirnya Nabi Khidir cerita, ini rumah milik 2 anak yatim di Madinah, di kota ini. Wa kana abuhuma sholihah. Kedua orang tuanya itu orang soleh, tapi sudah meninggal. Allah pengen hartanya orang tua itu nanti dinikmati sama anak ini. Sehingga dijaga sama Nabi Khidir saja menjaga, malaikat menjaga. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat An-Nisa. Ini gambaran kepada kita kalau kita itu punya anak. Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaknya takut orang-orang yang dia itu punya keturunan. Takut kalau dia meninggal dunia, dia nanti akan dimangsa karena dia itu orang lemah. Terus bagaimana menghilangkan rasa takut kita untuk anak kita? Hendaknya mereka itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mereka itu mengatakan ucapan-ucapan yang baik. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama yaquluna fi butunihim nara. Yang mereka makan di perut mereka adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka nanti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi gini nih, ayat ini itu. Ini ayat sebenarnya berkaitan dengan kematian kita. Kalau seandainya kita meninggal dunia,
kita memiliki anak, apalagi anak kita masih kecil. Kita khawatir, siapa yang akan menjaga anak saya? Saya punya harta, yang itu harta jadi warisan anak saya. Karena ini kan di surat An-Nisa awal-awal itu kan pembahasan masalah warisan sebenarnya itu. Pertanyaan, apakah kalau kita itu meninggal, anak kita masih kecil-kecil sekarang itu? Apakah mungkin anak kita itu akan dijaga sama keluarga kita? Sehingga hartanya anak kita dari warisan saya, warisan kita dijaga sampai nanti anaknya dewasa baru hartanya dikasih kepada anaknya. Belum tentu. Kenapa? Karena yang paling banyak makan harta anak yatim itu keluarganya sendiri. Bahkan yang terbanyak, dan itu yang sering saya sampaikan ya. Yang paling sering saya sampaikan. Orang terbanyak yang makan harta anak yatim itu ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Nah itu saya sering kalau kajian ibu itu saya ingatkan. Ibu, kalian itu jangan tamak kepada hartanya suami. Suami Anda kalau meninggal dunia, Anda itu dapat jatah. Silakan dinikmati cuma 1/8. Silakan itu dinikmati, silakan gitu. Karena itu haknya Anda. Tapi sisanya untuk anak. Sisanya itu untuk anak gitu. Kalau Anda makan hartanya anak, Anda itu berarti makan hartanya yatim. Dan ngeri loh kalau kita lihat itu, Masya Allah, saya lihat banyak kejadian di mana anak-anak yang yatim, dia punya harta warisan bapaknya, tapi semuanya dimakan sama keluarganya. Siapa yang akan menjadi predator yang makan harta anak yatim? Keluarganya sendiri. Tapi ada cerita ini, cerita nyata. Ya jamaah saya, orang Pekalongan, jamaah saya. Suaminya itu orang kaya raya, bisnismen, punya usaha sarung. Tapi punya pabrik sarung, bayangkan itu. Suaminya meninggal, anaknya sampai hidup melarat istilahnya. Miskin, sampai utang sampai ratusan juta anaknya itu. Kenapa? Karena hartanya si anak ditahan sama ibunya suami. Bayangkan, ditahan. Padahal kalau dijual asetnya itu miliaran, gitu, berapa miliar lah itu. Tapi semuanya ditahan sama ibunya. Sampai akhirnya harus ngutang-ngutang untuk kebutuhan hidup. Padahal anak itu orang kaya sebenarnya itu. Karena dia mendapatkan warisan dari bapaknya. Maka belum tentu ya kalau kita itu punya anak, kemudian kita itu meninggal dunia, belum tentu keluarga kita itu akan menjaga anak kita. Bahkan nanti keluarga kita sendiri akan makan anak kita sendiri. Yang akan menjadi predator-predator ganas yang memangsa anak kita. Kita semuanya khawatir dengan anak kita. Bagaimana kalau anak-anak, kalau saya meninggal gimana ya, kamu masih kecil, kamu masih seperti ini, belum bisa hidup mandiri, terus nanti kamu gimana? Semua kita takut. Semua kita takut dengan anak kita nanti kalau kita itu meninggal. Maka bagaimana supaya kita itu nggak takut? Kita itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya untuk apa? Kalau kita bertakwa sama Allah Ta'ala, Allah nanti yang akan menjaga anak kita. Kalau kita bertakwa sama Allah ya, Allah itu akan menjaga anak kita 24 jam. Sehingga anak kita mau mondok, ya silakan mondok nak. Insya Allah Allah akan menjaga Anda. Kenapa? Saya bertakwa sama Allah Ta'ala. Kalau anak saya mau kerja, saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Biarkan Allah yang menjaga anak saya ketika di dunia kerja. Walaupun dunia kerja itu ngeri, fitnah wanita, fitnah dunia, fitnah macam-macam. Tapi biarkan Allah yang menjaga. Kenapa? Karena saya bertakwa sama Allah Ta'ala. Sampai ada cerita ya dalam Al-Quran ya. Kematian yang sangat nikmat. Orang itu kalau mati, kematian yang sangat nikmat itu kapan? Ketika dia mati, tidak ada rasa takut dan sedih. Kita itu kalau hidup masih ada rasa takut dan sedih, berarti kita itu nggak bahagia. Kapan kematian itu akan menjadi kebahagiaan? Kalau kita itu nggak ada rasa takut dan sedih. Nah siapa itu? Orang-orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat turun untuk mengabarkan kepada mereka kabar gembira. Apa kata malaikat? Ketika orang itu mau mati, orang-orang yang istiqomah itu, alla takhafu, kalian jangan takut. Wala tahzanu, dan kalian jangan sedih. Kenapa malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih? Maksudnya apa? Jangan takut, jangan sedih. Kata para ulama, jangan takut, takut itu untuk masa depan. Kalau kamu mati, kamu kan akan melewati alam kubur. Nanti kamu akan dibangkitkan dari kubur di alam akhirat. Gak usah takut. Ada kami yang membela kamu.
Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih. Maksud sedih itu apa? Kalau kamu punya anak, kami akan menjaga. Kalau kamu punya hutang, kami nanti akan membayarkan. Sehingga kita meninggal dunia, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Itu kematian yang paling indah yang kita miliki. Oleh itu ketika anak-anak kita, mereka masih kecil, apalagi mereka itu nanti mondok, di mana di pondok itu, atau di sekolah, namanya anak kecil itu sering dibully. Belum tentu kakak kelasnya itu orang-orang baik. Terkadang kakak kelasnya sendiri akan memangsa anak kita sendiri. Terus bagaimana supaya anak kita itu bisa selamat? Ya kita sebagai orang tua itu bertakwa sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya anak kita itu ya anak yang kuat dalam menjalani kehidupan dunia? Maka yang ketiga, ayah sang raja tega. Butuh sosok ayah yang mengajarkan mental. Jadi fahami ya, di sini ada, jadi antara ayah dan bunda itu beda-beda kinerjanya, tugasnya itu beda-beda. Ada seorang penyair kan mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah. In a'datta sya'ban tibal a'raqi, kalau kamu siapkan guru-guru sekolah yang handal, maka nanti akan lulus dari sekolah itu generasi-generasi yang handal. Ingat ya ayah dan bunda, ingat. Ibu itu adalah guru sekolah pertama, sebelum anak itu sekolah di luar. Tapi ingat, ayahnya adalah kepala sekolah. Ya, pahami ya? Ayah itu kepala sekolah, sedangkan ibu adalah guru sekolah. Nah, sekarang kalau ada guru sama kepala sekolah, bedanya apa? Maka saya sebutkan, pahami ya ini. Bedanya, kalau ibu, yang dibutuhkan untuk anak adalah kuantitas waktu. Itu waktunya harus lama membersamai. Yang paling lama membersamai anak ya ibu. Sedangkan ayah yang dibutuhkan adalah kualitas waktu. Waktunya sedikit tapi sekali datang pendidikan kepada anak. Pendidikan kepada anak. Yang kedua, bedanya nanti antara tugas ayah dan bunda ya, pahami ya. Bunda yang mengajarkan empati, sayang, ngalah, itu bunda. Sedangkan ayah yang mengajarkan mental, pemberani, bertarung, itu adalah ayahnya. Kalau anak cuma dididik ibu saja, maka mentalnya mental perempuan semua. Mentalnya perempuan itu apa? Ngalahan. Apalagi kalau dikasih hadiah, yaitu bahasanya wanita itu kalau digombalin kelepek-kelepek dia itu. Ya, jadi kalau perempuan itu sifatnya kayak gitu. Maka ketika anak kita laki-laki yang dididik sama ibu saja, maka mudah dijajah. Dan survei di Indonesia, ini sebagai pelajaran ya. Indonesia itu ketika disurvei, diteliti, karakter Indonesia adalah negeri ibu tanpa ayah. Maka dari itu penjajah itu paling suka jajah Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia sukanya ngalahan, gak enakan. Kalau sudah dikasih hadiah, dia itu serba ya wis lah. Namanya penjajah itu kan ngasih hadiah, tapi setelah itu apa? Dijajah semua gitu. Maka itu apa? Di Indonesia ya, coba kita lihat di Indonesia. Di Indonesia itu jumlah penjajah dengan, kalau zaman dulu itu londo putih sama ireng. Londo ireng itu para pengkhianat. Orang-orang pribumi yang menjadi jongosnya penjajah. Itu lebih banyak jongosnya daripada Belandanya. Maka kenapa kok perjuangan selama 350 tahun dijajah kok nggak bisa merdeka? Karena lebih banyak jongosnya di Indonesia itu daripada pejuangnya. Kenapa mental-mental jongos, mental-mental pengkhianat itu banyak di Indonesia? Karena karakter wanita. Wanita itu lemah. Dikasih hadiah, dikasih iming-iming, dikasih pujian, kelepek-kelepek kita. Dan setelah itu kita nggak enak sama orang yang ngasih kita hadiah. Nah itulah lemahnya Indonesia. Kenapa? Karena ayah tidak ada di Indonesia ini. Ayah nggak ada yang tampil dalam pendidikan. Mindsetnya kita itu, tugasnya ayah itu yang penting kerja, nyiapkan sandang, pangan, papan, kesehatan, mainan, pokoknya itu. Itu tugasnya ayah. Selain itu ibu semua. Akhirnya ketika ibu semua yang mendidik, ayahnya nggak pernah tampil, mentalnya anak kita lemah sekali. Lemah. Terus bagaimana caranya? Caranya harus kita kembalikan bahwa mental yang mendidik mental itu ayah. Ayah harus datang. Ayah itu harus hadir.
Jadi yang mendidik mental itu ayah, apalagi nasihat. Nah, itu raja nasihat itu ayah, bukan ibu. Nah itu ibu itu walaupun ngomong sampai mumpluk lah bahasanya itu, tidak akan pernah dijadikan omongan ibu sebagai standarisasi kehidupan, pedoman kehidupan. Yang akan dijadikan sebagai pedoman kehidupan itu ucapan siapa? Ucapan ayah. Oleh itu kalau kita melihat Al-Quran ya, di Al-Quran diskusi orang tua kepada anak itu ada 17 tempat di dalam Al-Quran. Diskusi antara orang tua dengan anak itu 17 tempat. 14 tempat diskusinya ayah kepada anaknya. 2 tempat diskusinya ibu kepada anak. 1 tempat diskusinya ayah dan bunda kepada anaknya. Maka itu kenapa kalau kita baca Al-Quran, nasihat itu bukan nasihatnya ibu, tetapi yang dicantumkan nasihatnya bapak. Luqman misalkan, Luqman mengatakan wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingat nasihat Luqman kepada putranya ketika memberikan wejangan. Nah, kamu jangan seperti ini. Kenapa kok ayahnya? Bukan nasihat istrinya Luqman. Tapi kenapa kok Luqman? Karena memang lisannya ayah itu sakti. Sedangkan ibu itu bukan ngomong. Hebatnya ibu itu yang memeluk. Ibu itu yang membersamai, bukan yang ngomong. Nah itu untuk menasihati, serahkan kepada ayah. Ya ini anak, tolong dinasihati masalah ini. Ayahnya ngomong, sini nak. Kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti ini nak. Maka itu apa? Ayah itu harus tampil. Karena ayah itu yang berani menempa mentalnya anak. Ini saya contohkan ya di saya ya. Masih ini sebagai contoh saja itu. Namanya seorang wanita lah. Seorang wanita itu terkadang kalau anaknya itu dinakali, dibully, wah wanita kan namanya ibu kan itu. Ngamuk kan itu. Ini cerita bagi saya. Ini cerita saya. Saya itu kan punya sekolah SD. Lah anak saya sekolahnya di situ. Anak saya sekolahnya di sekolah yang kita bikin. Namanya dunia sekolah, dunia anak-anak, orang tua saja sering bully kan itu. Terkadang bully itu kan niatnya bercanda sih, bukan untuk serius kan gitu. Apalagi tingkatan anak-anak itu biasa, main bully itu biasa. Maka kalau seandainya ada pembulian, itu nanti kan banyaklah pembahasan masalah bully itu banyak. Terkadang yang menjadi masalah itu adalah yang membuli. Memang dia itu anaknya itu super masalah lah itu. Supernya masalah di tempat itu. Atau terkadang yang menjadi masalah itu yang dibuli. Mentalnya itu terlalu lemah gitu. Sehingga dicandai temannya saja nangis. Nanti laporan sama ibunya, "Bu, saya dibuli sama," padahal temannya cuma bercanda sedikit. Mentalnya saja yang lemah kan gitu. Nah, akhirnya ini cerita ya. Saya itu punya anak. Anak saya itu kalau pulang ke rumah sering nangis. Saya nggak pernah, saya jarang tahu lah mas itu. Sering ya ngadunya sama uminya lah itu. Wah sampai ngamuk istri saya itu. Wah harus selesaikan ini, harus ini. Akhirnya pernah ngelapor ke saya. Istri saya itu. Wah itu anak kita dibully sama anak namanya ini, harus selesaikan. Siapa orang tuanya panggil, kalau bisa dikeluarkan dari sekolah itu. Saya bilang, kamu ngapain ngulangin dari sekolah? Kamu siapa? Kamu nggak punya hak ngurusin sekolah saya kan itu. Akhirnya tanya, lah ada apa itu? Itu anak kita sering dipukul kepalanya, sering ditendang. Oke. Sini nak, panggil anak saya. Anak saya yang pertama namanya Abbas. Jadi anak saya yang pertama dibully, anak kedua perempuan saya dibully juga, anak ketiga dibully juga. Namanya biasa, bully itu biasa gitu. Saya sebelum menyelesaikan sama orang, saya selesaikan dulu anak saya. Tanya, nak ada apa? Saya dipukuli sama teman-teman. Nah, kenapa gitu? Yo saya itu nggak salah gini, oke. Kamu berani balas nggak itu? Yo nggak berani saya, mau saya sendiri, oke. Kalau seperti itu, kamu sekarang belajar bela diri. Anak saya itu taekwondo, sampai juara, sekarang sampai ke Jawa Tengah, kemarin lomba di Semarang. Nah, kamu sekarang bela diri. Pokoknya belajar bela diri sampai bisa kan. Setelah saya bilang, nah sudah ya kamu sudah belajar bela diri, kamu bisa melawan. Tapi ingat, saya nasihatnya ke anak saya itu, kamu tak ajari bela diri untuk membela diri. Kalau kamu yang nakal, kamu yang memulai, tak ajar kamu. Kalau kamu yang mulai, kamu yang tak ajar. Tapi kalau kamu dibully, sabar. Saya bilang ini, sabar. Kalau sudah tidak bisa sabar, sikat pokoknya itu. Pendidikan saya seperti itu.
Pokoknya kamu sudah nggak sabar ya, misalnya kalau kamu dibully, dipukul, misalkan kamu tenang, sekuat tenaga kamu itu sabar. Kalau sudah nggak kuat, lawan. Akhirnya bener, pulang, cerita anak saya itu, tak pukul itu orang itu yang nakal di kelas, orang paling nakal di kelas, tak tendiang bawahnya kepala sampai nangis gitu. Nah kenapa itu? Dia itu orangnya nakal, semua yang itu anak-anak itu satu kelas dinakalnya sama dia gitu, nggak ada yang berani gitu. Nah, akhirnya tak tendang sekali nangis kan gitu. Nah, bagus, mantap. Saya pendidik itu mantap. Yang penting kamu jangan mulai. Kalau kamu mulai tak hajar kamu pokoknya itu. Kalau kamu yang nakal tak sikat kamu gitu. Nah, yang bisa didik seperti ini itu ayah. Ibu nggak bisa gitu. Ibu itu nggak bisa seperti itu. Ibunya itu ya, aduh ini terus gimana itu, pusing tok mikir sama ibu itu. Muternya perasaan semua kan namanya wanita kan itu. Ya, kalau ayah selesaikan. Kalau memang ini sudah kita kuatkan mental anak kita masih didolimi, masih dinakali, nah kita selesaikan sama sekolah. Sama sekolah dulu. Sekolah nggak bisa menyelesaikan orang tuanya. Selesaikan sama orang tua. Jadi ada tahapan. Jangan setiap informasi anak kita dibully langsung orang lain yang disalahkan. Mungkin mentalnya anak kita saja yang lemah gitu. Nah, ketika anak-anak saya itu tak jadi taekwondo semua, semuanya sekarang sudah berani semua. Akhirnya apa? Dia menjadi kayak orang yang banyak teman sekarang. Yang dulunya sering ditinggalkan, dikucilkan, sekarang banyak teman. Kenapa? Karena berani. Nah itu sang ayah itu penting. Ayah itu yang bisa mengajarkan mental. Petarung itu adalah ayahnya, bukan ibunya. Kemudian yang keempat, cara mengasah mentalnya anak yang keempat, biarkan anak melihat dunia. Jangan terlalu protektif kepada anak, yaitu memproteksi anak. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, al-muslimu idza kana mukhalitan linnas wa yasbir ala adzahum. Seorang muslim yang bergaul dengan masyarakat dan dia merasakan ya ujian atau merasakan bagaimana kacaunya masyarakat lah itu. Maka itu lebih baik daripada seorang muslim yang enggak mau gaul sama masyarakat, tidak bisa sabar dengan kezaliman mereka, gangguan mereka. Berarti apa? Manusia terbaik itu adalah orang yang mau bergaul dengan masyarakat dan bisa mewarnai mereka. Agar anak kita itu bisa mewarnai mereka, ya anak kita harus dicemplungkan gitu. Maksudnya gini, kalau kita itu pengen anak kita itu bisa berenang di samudra, ya paksa anak kita itu tuh berenang, tapi di tepi dulu. Walaupun awal kali renang itu ya terkadang harus meminum air, biasa, harus seperti itu gitu. Tetapi lama-lamanya nanti dia akan berselancar di atas samudra. Tapi kalau anak kita itu ditakut-takuti, nah kamu jangan berenang, bahaya, renang itu nanti kamu tenggelam, mati kamu itu. Lalu terus sampai kapan anak kita bisa berenang? Anak kita harus merasakan, orang menjadi perenang itu rupanya susah gitu loh. Terkadang harus minum air dulu, terkadang harus ngos-ngosan, nah itu. Itulah namanya orang yang menjalani kehidupan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya itu, anak itu cobalah disuruh untuk melihat dunia. Nah ini loh dunia, kamu pengen tahu ya dunia itu. Dunia itu ganas. Coba lihat misalkan kondisi sekarang perang di Palestina itu. Lihatkan kepada anak-anak ini seperti itu nak. Ya. Orang-orang kafir itu bukan berarti mereka itu sayang loh sama kamu. Mereka itu ganas. Dunia itu seperti itu, ganas. Sehingga kalau kamu nggak kuat, kamu nanti akan dimangsa. Dan itu mulai dikenalkan sama anak. Kamu itu harus menjadi orang yang kuat sehingga kamu bisa menyelesaikan kehidupan dunia. Kemudian yang kelima, ini sudah jam segini. Yang kelima, latih anak untuk menyelesaikan permasalahan pribadi. Kita itu nggak usah menjadi orang tua yang lebay. Lebay itu apa? Sedikit-sedikit kita selesaikan, sedikit-sedikit kita selesaikan. Jangan. Nah itu sering ada sebuah ucapan, ketika ayah adalah orang yang lalai, ibu adalah orang yang lebay, maka akan muncul anak-anak yang alay atau akan muncul anak perempuan yang tomboy. Jadi terkadang ya anak kita itu alay seperti anak-anak yang Korea sekarang ini ya. Anak-anak laki-laki kemana-mana bawanya sisir, bawanya cermin di sakunya. Naudzubillah lah, kan banyak ini ala-ala alay sekarang seperti ini kan itu. Atau anak-anak perempuan yang tomboy, gayanya kayak laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena kesalahan orang tua. Karena kesalahan orang tua. Orang tua itu yang sok-sokan, maka itu janganlah menjadi orang tua itu sok-sokan. Sok-sokan itu apa? Setiap anak punya masalah, kita datang ke sekolah, kita amuk gitu. Guru sekolah atau kita marahi misalkan orang tuanya dan yang lain.
Biarkan anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga kita itu nggak usah terlalu menjadi orang tua yang lebay. Orang tua yang terlalu reaktif lah terhadap kejadian anak. Kita didik anak kita itu menyelesaikan. Jangan anak kita itu hanya dengar kita terus. Atau kita itu tampil untuk menyelesaikan masalahnya anak terus, jangan. Coba ya kalau sama sekarang ini ya kita mau jujur atau tidak, karena itu sudah zaman. Kalau zaman dulu ya, kita kalau dipukul sama guru, pulang lapor orang tua, tambah diajar sama orang tua kita kan itu. Itu kalau dulu. Kalau sekarang, gurunya cubit anaknya pulang lapor ke bapaknya bawa parang. Gurunya digorok lehernya kan itu. Kondisi seperti ini. Kondisi apa? Yang menjadi masalah itu orang tuanya itu. Maka itu saya sering katakan ya banyak. Kan kita itu sering kritik anak-anak yang nakal-nakal. Padahal yang nakal itu orang tuanya. Banyak orang-orang tua yang nakal itu orang tuanya. Nah itu kenakalan itu yang pertama sebelum anak itu dialamatkan nakal itu orang tuanya. Orang tuanya yang sekarang itu terlalu lebay. Sehingga ketika anak dibully, langsung orang tuanya datang ke sekolah, ngamuk, oh, siapa yang nganu anak saya? Kemudian ketika ketemu sama anaknya dipukuli. Wah itu anak kecil aja dipukuli, ya Allah kasihan. Dan itu nyata gitu, terjadi seperti itu. Anehnya lagi terkadang ya, ini kejadian nyata juga. Ada dua anak yang bertengkar, cakar-cakaran misalkan ya. Akhirnya orang tuanya tahu, orang tuanya datang, bapaknya ini sama bapaknya ini kelahi. Anaknya sudah main bareng setelah itu. Oh, anak itu ya ribut sebentar, setelah itu mainan, setelah itu bareng. Bapaknya ribut 1 bulan gak selesai ributnya kan itu. Kenapa seperti itu? Kan orang tua yang lebay. Orang tua yang ingin tampil untuk anaknya. Akhirnya anaknya dewasa, anaknya gak bisa apa-apa. Anaknya itu gak bisa apa-apa. Biarkan anak itu mandiri dari kecil, disiapkan anak itu mandiri. Setiap ada masalah, nah ini masalah seperti kamu, kalau kamu pendapatnya gimana cara menyelesaikan? Itu sering, anak itu diajak diskusi. Kalau saya, ini cerita ya kalau saya itu sering kalau jalan-jalan sama anak ya, misalkan anak itu mau beli mainan atau anak itu mau makan, saya biasanya tanya dulu, kamu mau beli mainan apa? Yuk nanti kalau sudah sampai enggak, kamu tetapkan dulu sekarang. Kalau kamu milih ini, berarti kamu nggak boleh milih yang itu. Siap nggak kamu seperti itu konsekuensinya? Sehingga kamu harus milih apa mainan itu? Nah, saya mau milih ini, oke. Konsekuensinya, kalau kamu pengen mainan ini, sampai di sana tempat mainan, kamu nggak boleh milih yang lain ya. Ya, hanya ketika sampai di sana, pengen beli ini, pengen beli semua kan namanya anak-anak kan itu. Akhirnya kita ingatkan, kan tadi sudah saya ingatkan, kamu mau milih apa? Itu sudah dipilih dari rumah. Saya kalau jalan-jalan sama keluarga ya sama anak-anak itu, kalau mau makan itu biasanya saya tanya mereka, kalian mau makan apa? Oh nanti beda-beda versinya. Ya anak pertama pengen makan ini, pengen ini. Enggak, saya harus ngikuti jumhur. Kalian pengennya makan apa semua? Saya hanya sopir pokoknya itu. Akhirnya mereka rapat. Anak-anak itu rapat sendiri. Kamu pengen apa? Ini aja. Wah, debat mereka itu sampai wes mau makan apa misalnya. Makan bisa misalkan. Oke. Tapi ingat ya, kalau sudah saya belikan pizza harus dihabiskan. Kalau sampai nggak habis, ini konsekuensinya. Tidak akan saya ajak lagi kalau makan pizza. Setuju nggak? Mikir mereka kan. Oke. Pokoknya harus dihabiskan tuh. Jadi kalau saya sering melatih anak itu untuk ini ada masalah seperti ini, solusinya apa? Pilihan kamu apa? Tapi kalau sudah milih, kamu harus siap dengan risiko. Sehingga apa? Anak itu sudah terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri itu biasa. Jangan sedikit-sedikit abinya, sampai ini cerita nyata loh ini. Ada seorang ustadz di pondok saya. Ya itu ada seorang lah, masa itu ada orang, ya karyawan saya lah itu. Yaitu sudah punya anak loh bayangin itu. Setiap ada masalah, katanya gimana Ustadz kalau antum? Saya mau tanya sama abi saya dulu lah itu. Lah kok tanya sama abi antum kan? Saya nggak ada urusan dengan abi antum kan gitu. Antum itu di sini selesaikan di sini, kok malah abi itu gimana gitu? Rupanya memang saya pelajari, rupanya didikan orang tuanya itu harus semuanya itu sedikodawa sama abinya. Dan itu apa? Terbawa sampai tua loh, sampai punya anak. Sehingga nggak berani milih itu, ini ada pilihan seperti ini, nggak berani milih, harus lapor ke abi. Nanti abinya ngomong ayo wes ikuti. Oh yang akan menjalankan Anda gitu, bukan abi yang akan menjalankan. Nah itu apa? Jangan menjadi orang tua yang lebay. Seakan-akan anak itu harus mengikuti kita terus. Sampai kapan anak itu bersama Anda? Anak itu nanti akan keluar. Anak kalau sudah di pondok sekarang itu, Anda sudah tidak bisa ngatur lagi.
Disitulah nanti anak itu nggak bisa memilih. Dan kalau sudah milih, tidak berani mengambil risiko. Nah, kenapa? Karena tidak pernah dibiasakan sama orang tua ketika masih kecil. Oleh itu kalau kita lihat ya sejarahnya Rasulullah, Nabi Muhammad dari kecil sudah biasa mandiri. Hidup sendiri, menyelesaikan urusan sendiri itu Nabi Muhammad. Sehingga beliau itu lahirnya dalam kondisi yatim, bapaknya meninggal ketika masih dalam kandungan. Setelah itu nanti Rasulullah diasuh sama Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah bukan siapa-siapa. Diasuh sampai 4 tahun. Setelah itu nanti bersama ibunya sampai 6 tahun ibunya meninggal. Setelah itu bersama kakeknya 8 tahun kakeknya meninggal. Setelah itu bersama Abu Thalib. Abu Thalib pamannya beliau orang miskin, banyak anak. Nabi Muhammad tidak mau merepotkan bapaknya, pamannya. Akhirnya Rasulullah sejak 8 tahun kerja mengembala kambing. Kambingnya orang untuk mendapatkan upah. Kenapa? Untuk menjadi orang besar nantinya, yang dia itu bisa menyelesaikan masalah umat, dia harus kecilnya sudah biasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terkadang itu masalah sendiri, masalah pribadi antum itu belum selesai gitu. Sehingga apa? Sehingga antum nggak akan bisa menyelesaikan urusan orang lain. Karena masalah pribadi antum itu belum selesai. Maka selesaikan dulu masalah pribadi kita. Kita biasa di anak itu diri untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu baru anak itu nanti akan bisa menyelesaikan masalahnya orang lain. Ya ini yang bisa kita sampaikan dan jadi intinya memang anak kita itu harus dikuatkan mentalnya. Dikuatkan mentalnya, jangan dilatih menjadi anak yang alay, anak-anak yang lebay, anak-anak yang manja, anak-anak yang lemah. Karena dengan lemahnya mentalnya orang tua, biasanya nanti akan melahirkan lemahnya juga mentalnya anak. Maka kita itu kalau untuk anak kita harus siapkan anak kita itu menjadi seorang pejuang. Bahkan untuk menjadi seorang pejuang itu ya, ini sebagai ya tambahan nih masih ada sedikit. Kenapa ya ini sebuah ya gambaran saja ya. Karena nanti akhir zaman itu akan terjadi banyak peperangan. Peperangan demi peperangan. Nah, Rasulullah menyebutkan bahwa nanti pasukan terbaik Islam itu ada 3. Nanti ditambah dengan 1 pasukan. Sehingga nanti ada 4. Yang pertama itu, pasukan yang terbaik pertama itu dari Yaman. Jaisyun bil Yaman, pasukan dari Yaman. Kemudian yang kedua, wa Jaisyun bil Irak, pasukan tempur dari Irak. Ini pasukan Islam semua terbaik. Kemudian yang ketiga, wa Jaisyun bil Syam, pasukan dari Syam. Kenapa kok 3 tempat ini nanti akan menjadi pasukan terbaik Islam? Yaman, Irak, Syam. Karena 3 tempat ini sekarang dibombardir, dihabisi. Dulu kalau di Yaman sama Syiah perang. Sehingga mental-mental anak sana itu sudah biasa berperang. Demikian juga di Irak. Di Irak kan dihabis sama Amerika. Sampai hancur negaranya kan. Karena dulu karena ya Saddam Hussein lah, semua propaganda Amerika. Katanya ada senjata pembunuh massal, semuanya pembohong. Karena mereka pengen menguasai minyak. Setelah itu sekarang ada di Suriah, demikian juga sekarang yang parah sekarang itu di Palestina. Kenapa kok Palestina dibantai habis-habisan? Karena rupanya di Gaza itu ada sumber minyak besar. Dan itu sudah kerjasama memang antara Amerika dengan Israel itu sudah kerjasama untuk mengolah minyak. Ada sumber minyak besar di situ itu dan gas. Maka akhirnya kerjasama pada tahun sekian Gaza itu harus bersih dari orang. Nah, itu sebelum mereka itu menghabisi, diserang dulu kan sama, karena bocor rahasianya itu. Nah, kenapa kok nanti akan muncul pejuang-pejuang dari situ? Karena mereka sudah terbiasa berperang. Hidup itu sudah terbiasa, hidup ya payah itu mereka sudah biasa. Lihat darah, lihat orang mati itu sudah biasa. Dan itu yang nanti akan menjadi pejuang-pejuang sejati. Orang Indonesia, kalau untuk menjadi pejuang itu susah orang Indonesia itu. Kenapa? Lihat darah saja muntah kita ini. Ya kan? Lihat kepala pecah misalkan nggak bisa tidur sebulan kita itu, mikir terus kan itu. Karena orang Indonesia itu lebih takut jin daripada takutnya sama orang kafir kan gitu. Sehingga orang Indonesia berat karena kita nggak diuji dengan itu. Nah itu kenapa kok pejuang-pejuang setia itu dari mereka. Nah, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa intinya memang mental anak itu penting, apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman itu orang-orang kafir itu lebih ganas karena mereka akan menjajah negeri-negeri Islam. Kita itu nanti kayak makanan yang empuk. Maka itu Rasulullah mengatakan hampir-hampir datang masa di mana orang-orang kafir berkumpul makan kalian dan kalian seperti makanan yang dalam nampan. Itu rebutan kalian itu direbut sama orang-orang kafir. Akhirnya Rasulullah ditanya Rasulullah, apakah karena kita itu jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak, jumlah kalian banyak besar, tetapi kalian itu kayak buih di lautan.
Kenapa seperti itu? Karena mental kita lemah. Mental kita itu lemah, maka itu mari kita kuatkan mental anak kita supaya anak kita itu menjadi orang-orang pembela agama Allah Ta'ala, bermental baja, tidak gentar dengan musuh-musuh mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, ini ayat sebagai penutup kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartaddu minkum an dinihi, siapa yang murtad dari kalian, dari agama kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan menggantikan kalian dengan sebuah kaum, sebuah generasi, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang mana Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta sama Allah Ta'ala. Adzillatin 'alal mu'minin, generasi ini sayang, cinta kepada orang-orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, dan mereka punya wibawa di hadapan orang kafir, keras kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka terus berjihad membela agama Allah Ta'ala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut, tidak pernah gentar dengan cacian, celaan, hujatan orang-orang yang menyelisih mereka. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya dan Allah Maha mengetahui. Ini ayat sebagai penutup, dan mudah-mudahan nanti anak kita dijadikan juga seperti itu, dijadikan sebagai generasi yang Allah cinta sama mereka, mereka cinta sama Allah, mereka sayang kepada orang yang beriman, mereka keras sama orang kafir, mereka membela Allah, membela agama Allah kapan saja, dan mereka tidak pernah gentar untuk membela agama Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada anak kita mental yang kuat untuk mengarungi kehidupan samudera dunia, di mana dunia itu akan banyak ujian yang akan menimpa anak kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, dan akhir kata mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita di surga Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama orang tua kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, bersama orang-orang yang kita cintai, kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Ta'ala. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.